فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا أكبر sebutkan perkara-perkara yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Jadi dari situ kita ketahui tauhid itu sebagai apa. Karena kalau dari ungkapan itu, yang menunjukkan pentingnya tauhid, karena tauhid di situ sebagai apa? Berarti ringkas yang pertama bahwasanya tauhid merupakan hikmah dan tujuan kita diciptakan. Ya, sama. Baik, cuman ungkapannya berbeda. Baik. Apa dalilnya? Baik, artinya baik. Ahsan, Idris. Indah ya Abdurrahman Aceh. Hal kedua apa? Baik, ahsan, bahwasanya tauhid merupakan tujuan dakwah setiap rasul. Apa dalilnya? Ahsan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Jadi, hendak ya Raihan. Bahwasanya tauhid itu merupakan pondasi utama agama Islam. Apa dalilnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang keempat apa? Hendak ya Iqbal. Baik. Bahwasanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid. Itu mudahnya yang menunjukkan arti penting tauhid, yaitu tauhid merupakan syarat diterimanya ibadah berarti. Karena inti dari tauhid adalah ikhlasul amal lillah. Paham? Apa dalilnya kalau amalan tidak akan diterima kecuali kalau bertauhid? Ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kelima, Ijlis. Hendak ya Raga. Sungguhnya orang yang jahil terhadap tauhid akan menjerumuskan ke dalam kesesatan dan kebinasaan, kesyirikan jelas.
ya, akan menjerumuskan dalam syirik. Orang yang jahil terhadap tauhid mesti akan masuk ke lawannya. Lawan tauhid apa? Syirik. Baik, jadi barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Man yaqra? Nah, yaqra Muhammad. Baik, barakallahu fiikum. Qala al-Imam atau qala syarih. Baik, sudah dari matan. Qala syarih hafizallahu taala fadlut tauhid. Keutamaan tauhid. Lit tauhid fadlun 'azimun fa huwa safinatun najati fid dunya wal akhirah. Tauhid itu memiliki keutamaan yang agung sebab tauhid ini merupakan perahu keselamatan di dunia dan di akhirat. Diungkapkan sebagai safinatun najah. Karena apa? Dia akan mengantarkan seorang hamba bisa selamat di dunia dan akhiratnya. Fi dunya amnun wa tuma'ninatun wa hidayatun wa salah. Adapun keutamaan tauhid di dunia, maka ini sebagai apa? Sebagai sumber keamanan dan ketenangan serta apa? Hidayah dan kebaikan. Kama qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagaimana Allah katakan tentang keutamaan muwahhidin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka bagi mereka ini keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa sangat berat. Siapa yang tidak mendolimi dirinya? Makanya kemudian Nabi SAW tafsirkan, nah, dengan apa? Dengan perkataan Luqman, inna syirka la dzulmun azim, bahwa yang dimaksud di sini adalah syirik. Berarti syarat untuk mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat apa? Untuk mentauhidkan Allah. Wa fil akhirati man mata ala tauhid dakhala al jannah wa najjahu Allahu minan nar, dengan tasydid najjah. Adapun di akhirat, maka siapa saja yang mati di atas tauhid, dia akan masuk ke dalam surga dan Allah akan selamatkan dia dari neraka. Baik masuk ke dalam surga secara langsung tanpa dihukum terlebih dahulu dari neraka, ataupun masuknya ke dalam surga setelah dihukum di neraka tapi tetap najjahullah minat. Tetap Allah akan selamatkan dia dari neraka. Kama fi hadits Idban bin Malik bi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk melahap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Atau dengan ungkapan yang lebih mudah, berarti apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan semata-mata mengharapkan wajah Allah dari masuk ke dalam neraka atau kekal di dalamnya. Baik. Ini telah kita lewati hadis yang menunjukkan dipersyaratkan pada la ilaha illallah apa Sakif? Syarat apa? Hadis ini menunjukkan syarat apa untuk kalimah la ilaha illallah? Syarat ikhlas. Ahsan. Qala wal Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala bayyana anna aqsamat tauhid thalatha.
Dan Syekh bin Baz telah menjelaskan bahwasanya jenis-jenis tauhid itu ada 3. Wahiyya tauhidur rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' was sifat. Wa hadha at-taqsimu ma'khudun bil istiqra' li nususil Qur'anil Karim wa mansusin 'alaihi lada ulama'is salaf. Dan pembagian ini diambil dengan apa? Dengan metode istiqra'. Apa istiqra'? Yaitu menelaah, meneliti nas-nas Al-Qur'anul Karim. Didapati tauhid tidak keluar dari 3 jenis ini. Dan juga dengan apa? Dengan nas-nas yang diucapkan oleh para ulama salaf. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala hadza taqsimu al-istiqra'i lada mutaqaddimi ulama'i salaf asyara ilaihi Ibnu Mandah wa Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairuhuma. Pembagian berdasarkan penelaahan ini telah ada di kalangan pendahulu-pendahulu ulama salaf. Jadi bukan sesuatu yang baru dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Tapi sudah terdahulu. Telah mengisyaratkan tentang pembagian itu Imam Ibnu Mandah. Demikian pula Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairuhuma dan yang lain. Wa qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, dan menetapkannya dan mendakwahkan serta menyebarluaskan hal ini 2 Syekhul Islam, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wa qarrahu Az-Zabidi fi Tajul Arus, dan juga ditetapkan oleh Az-Zabidi dalam Tajul Arus. Wa Syekhuna Asy-Shinqiti fi Adwa'il Bayan wa akharun rahimallahu al-jami'. Demikian pula Syekh kami Imam Asy-Shinqiti dalam tafsir beliau Adwa'ul Bayan dan yang lainnya. Semoga Allah merahmati keseluruhannya. Wa huwa istiqra'un tammun li nususis syar'i. Dan itu adalah apa? Penelaahan yang sempurna terhadap nas-nas syariat. Wa huwa muttaridun lada ahli kulli fannin. Dan metode untuk menetapkan suatu pembagian melalui istiqra' yang tam ini akhwan, yaitu muttarid. Muttarid apa? Diterima, yaitu sesuatu yang diterima, yang berlaku di sisi ahli setiap cabang-cabang ilmu. Misalnya akhwan, cabang ilmu mustalah. Nah, mereka menelaah hadis-hadis dari sisi diterima tidaknya. Oh, hadis terbagi jadi 2, maqbul dan mardud. Diterima dan ditolak. Kemudian hadis makbul dari tingkatan-tingkatannya, ada yang sahih lidzati, sahih li ghairi, hasan lidzati, hasan li ghairi. Nah, seperti ini pembagian seperti ini dalilnya apa? Istiqra', ya. Kapan saja suatu penelaahan itu sempurna, maka akan memunculkan pembagian yang sempurna. Nah, ini diterima oleh setiap ahli cabang-cabang ilmu. Bagaimana diterimanya? Pembagian kalimah menjadi berapa? Kalimah terbagi menjadi berapa jenis? Indah Khuzaimah. Apa itu? Nah, isim, fi'il, huruf. Ini dalam cabang ilmu apa? Dalam ilmu nahwu. Dalilnya apa? Pembagian jadi 3 itu. Nah, itu bukan dalil, itu perkataan Ibnu Ajurum. Dalilnya apa pembagian seperti itu kalau ditanya? Kembali ke masalah kita apa kisaran? Istiqra'. Nah, dalilnya adalah penelaahan. Apa yang ditelaah? Kalau bahasa Arab berarti yang ditelaah, diteliti kalam Arab. Ya, orang-orang Arab kalau ngomong tidak keluar kalimat-kalimatnya, kata-katanya dari 3 jenis ini. Kalau tidak isim, fi'il atau huruf, tidak ada. Yang keempat itu tidak. Nah, ini contoh. Nah, demikian pula dalam ilmu tauhid. Kama fi istiqra'in nuhati kalam al-arab ila ismin wa fi'lin wa harfin. Nah, ini malah disebutkan.
sebagaimana penelaahan ulama ahli nahwu tentang perkataan orang-orang Arab terbagi menjadi apa? Menjadi isim fi'il huruf, kalimah terbagi jadi 3. Wal Arab lam tafuh bihadza, dari faha. Wal Arab lam tafuh bihadza, dan orang Arab ini tidak mengucapkan. Orang Arab dulu akhwan, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak mengatakan. Nah, kalimat itu terbagi jadi 3, dah. Ya, itu tatabbu dari ulama nahwu. Taib. Walam ya'tab 'ala an-nuhati fi dzalika 'atib, walam ya'tim 'ala an-nuhati fi dzalika 'atibun, dan tidak ada yang mencela atas ulama-ulama nahwu dalam pembagian tersebut satu orang pencela pun. Wa hakadha min anwa'il istiqra', dan demikianlah jenis-jenis istiqra' pada setiap cabang-cabang ilmu. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang mencela pembagian tauhid menjadi 3 ini menunjukkan kejahilan, apa? Kejahilian. Nah, kebodohan. Bagaimana mencela sesuatu yang disepakati oleh apa? Ahli setiap cabang-cabang ilmu dalam masalah taksimat, pembagian-pembagian yang ilmiah. Qala minal ulama'il mutaqaddimin alladzina qasamu at-tauhid ila 3 anwa' aqsam al-imamu al-matbu' Abu Hanifah tufiya sanah 150 wa sahibuhu al-qadi Abu Yusuf tufiya sanah 182. Dan di antara ulama terdahulu yang mereka juga membagi tauhid menjadi 3 jenis, yaitu di antaranya imam yang diikuti Abu Hanifah. Beliau wafat tahun 150. Kemudian temannya Al-Qadhi Abu Yusuf yang meninggal tahun 182. Wal Imam Ibnu Battah Al-Akburi tahun 387. Wal Imam Abu Ja'far At-Tahawi tahun wafatnya 321. Wal Imam Al-Qurtubi fi tafsirih tahun wafatnya 671. Wa Ibnu Hibban Al-Busti wafatnya tahun 354. Wa Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki meninggal tahun 386. Wa Abu Bakar At-Turtusi meninggal tahun 520. Nah, wa ghairihim katsir Al-Maqrizi wa Mula Ali Al-Qari wa San'ani. Dan yang lainnya banyak seperti Imam Al-Maqrizi, kemudian Mula Ali Al-Qari dan San'ani serta yang lainnya. Wa min ahli ilmi man yuqassimu tauhid ila qismain, atau dengan mujarrad berarti yaqsimu. Wa min ahli ilmi man yaqsimu tauhida ila qismain. Di antara ahli ilmi ada juga yang membagi tauhid menjadi 2 jenis saja. Nah, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, menjadi apa? At-tauhidul ilmi al-khabari. At-tauhidul ilmi wal khabari. Wa yashtamilu ala tauhidir rububiyyah wal asma' wa sifat, yang mencakup tauhid ini dengan apa? Mencakup 2 jenis tauhid yang masyhur, yaitu tauhid rububiyah dan asma' wa sifat. Terkadang juga dinamakan apa? Tauhidul ma'rifah wal itsbat. Wa tsani tauhidut talabi. Nah, yang kedua tauhid talabi, wa huwa tauhidul uluhiyah. Yang ini juga terkadang dikenal dengan apa? Tauhidul ibadah, atau juga nama lain apa? Yang telah kita singgung, Mujahid, tauhidul qasdi wat talab. Nah, sehingga tidak perlu seorang bingung, yang penting seorang paham maksudnya apa. Wa ala kullin fal muadda wahid wal adillatu dallat ala hadhil aqsam. Nah, kesimpulannya yang penting, nah, wa ala kulli hal,
Tayyib, ala kulli halin fal muadda wahid. Intinya ya, dari jenis-jenis pembagian ini ikhwan, semuanya apa? Intinya satu. Nah, ujung-ujungnya itu satu. Menunjukkan apa? Tauhid, ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Walaupun kadang rububiyah dan asma wa sifat dijadikan satu dengan nama tauhidul ilmi khabari atau tauhidul ma'rifah wal itsbat, sama saja. Dan dalil-dalil menunjukkan tentang pembagian ini. Qala wa minal ayati allati jama'at aqsam at-tauhid ats-tsalatsah qaulullah tabaraka wa ta'ala fi surati Maryam. Dan di antara ayat-ayat yang menggabungkan tiga jenis tauhid secara keseluruhan dalam satu ayat. Nah, ini dihafal, penting. Nah, yaitu di antaranya ayat di surat Maryam. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Mencakup rububiyah, Rabbus samawati wal ard. Dia adalah apa? Rabb, pencipta langit-langit dan bumi, pengatur dan pemiliknya. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya. Ini penetapan tauhid apa? Ali uluhiyah. Wastabir li'ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Kenapa pakai wastabir? Karena butuh apa? Ekstra usaha untuk bisa terus-menerus di jalan ibadah. Tidak hanya wasbir, Allah perintahkan wastabir. Jadi terus-menerus berusahalah engkau sabar dalam beribadah kepada Allah. Karena kapan saja seorang sedikit saja tidak sabar, kawan, nah maka dia bisa meninggalkan peribadatan. Ini masih tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, tidak ada nah yang kau ketahui bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun yang menyamai. Nah, karena hal di sini bermakna nafi, yang bermakna tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun yang menyamainya. Nah, ini penetapan tauhid apa dzikri? Tauhidul asma wa sifat. Nah, ini tiga jenis tauhid dikumpulkan dalam satu ayat. Yang kedua, faqauluhu subhanahu wa ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ini perincian pendalilannya, kawan. Dijelaskan pendalilannya di bawahnya. Faqauluhu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma yadullu ala tauhidir rububiyyah. Wa qauluhu fa'budhu wastabir ibadatihi yadullu ala tauhidil uluhiyyah. Wa qauluhu hal ta'lamu lahu samiyya yadullu ala tauhidil asma wa sifat. Telah dijelaskan tadi. Tsumma syara'a Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala fi ta'rif at-tauhid wa bayani anwa'ihi tsalatsa fa bada'a bil awwal wa huwa tauhidur rububiyyah. Kemudian Syekh bin Baz mulai menjelaskan tentang pengertian tauhid dan menjelaskan jenis-jenisnya. Kemudian beliau mengawali dengan yang pertama dari jenis tauhid, yaitu tauhidur rububiyyah. Faqala amma tauhidur rububiyyah fa huwa al-imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliqu li kulli syai' wal mutasarrifu fi kulli syai' la syarika lahu fi dzalik. Adapun tauhidur rububiyyah, maka itu adalah keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya dalam hal itu semua. Tayyib, wal maksud huwa tauhidullah bi af'ali. Ini lebih ringkas. Dan maksudnya dari tauhidur rububiyyah yaitu apa? Tauhidullah azza wa jalla bi af'ali, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada semua perbuatan-perbuatannya. Yang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kawan, kalau mau diglobalkan itu berporos pada tiga hal. Yaitu apa? Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Maka sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin kemudian apa? Juga memberikan pengertian tentang tauhid rububiyah apa? Pengertiannya hadir.
ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Ini diingat-ingat. Apa Muhammad? Nah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Itulah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala berporos padanya secara keseluruhan. Wa makna dan maknanya al-iqrar bi af'alir rabbi wa tadbirihi lil alam wa tasarrufihi fihi. Maksudnya adalah mengakui perbuatan-perbuatan Allah dan pengaturannya terhadap semesta ini dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di jagat raya ini. Wa min dzalika al-iqrar bi annahu ar-razzaqu al-maliku al-khaliqul muhyiyul mumit wan nafi'ud dhar. Di antaranya yaitu mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki, yang menguasai, yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, memberikan kemanfaatan dan kemudaratan dan seterusnya dari semua perbuatan-perbuatan Allah. Wa huwa tauhid wa hadha tauhid aqarra bihil musyrikun. Dan di antara hal penting untuk dipahami dalam tauhid rububiyah, tauhid rububiyah ini telah diakui oleh orang-orang musyrikin. Dalilnya ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar. Dan siapa pula yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur semua perkara, fasayaqulun Allah. Maka mereka orang-orang musyrikin akan menjawab apa? Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa kalau demikian? Harusnya kalau kalian meyakini itu semua adalah Allah yang melakukannya, kalian harus bertakwa kepadanya. Wal imanu bi anwa'it tauhid tsalatsah mutalazimun. Dan keimanan terhadap tiga jenis tauhid ini mutalazim, saling berkaitan. Faman aqarra bi hadza tauhid wa lam yuqirra bi tauhidil uluhiyah wal asma'i was sifat lam yu'min billahi wa lam yuwahhidhu kama taqaddama iddahu. Sehingga siapa saja yang mengakui tauhid ini, maksudnya tauhid apa ini? Bihadza tauhid maksudnya apa? Yang mengakui tauhid ini maksudnya tauhid apa? Jabir? Rububiyah. Tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah dan asma wa sifat, maka dia belumlah beriman kepada Allah dan belum mentauhidkannya. Ya, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Berarti orang-orang musyrikin walaupun mengakui tauhid rububiyah tapi tidak mengakui tauhid uluhiyah, apakah dikatakan bertauhid? Tidak dikatakan bertauhid. Maka kepada makna ini dibawa oleh sebagian mufassirin ayat 6, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Nah, mereka apa? Tidaklah mayoritas mereka itu beriman terhadap rububiyah Allah kecuali mereka apa? Menyekutukannya. Kenapa? Karena iman terhadap rububiyahnya tidak benar, sehingga melakukan syirik. Ini diantara sebagian makna yang disebutkan oleh mufassirin. Intinya berarti pengakuan musyrikin terhadap tauhid rububiyah bermanfaat atau tidak, Huzaimah? Pengakuan orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Kenapa? Nah, karena mereka tidak mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah dan asma wa sifatnya. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillah.